Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang macam-macam produk bank syariah yang beranggotakan ada Narendra Bagas Aryono, Rian Adriansyah, saya sendiri Rizal Asrianto, dan juga Rizwan Setiawan. Langsung saja, penghimpunan dana. Dalam perbankan hanya ada 3 produk penghimpunan dana, yaitu giro simpanan, dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media penarikan, dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening, account payable. Berikutnya ada penghimpunan dana tabungan. Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan. Buku tabungan atau account statement merupakan bukti pemilikan atau pemegang rekening, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Berikutnya ada penghimpunan dana deposito. Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo menggunakan baylet sebagai tanda bukti simpanan mendapatkan bunga yang dibayarkan tiap akhir bulan. Lalu yang berikutnya ada penghimpunan dana. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing. Wadiah adalah akad titipan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penghimpunan dana. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing. Wadiah adalah akad titipan, di mana titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Yang selanjutnya, penghimpunan dana mudharabah. Akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sahibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian mudharib dengan misbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada 2 produk, yaitu tabungan dan deposito. Dengan menerapkan mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku sahibul mal dan bank selaku mudharib. Selanjutnya, penghimpunan dana mudharabah muqaddiyah. Akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudharib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channeling function, bukan executing. Selanjutnya, penghimpunan dana qard. Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, akad qard dijadikan dasar untuk produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan hadiah atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan di muka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizwan Setiawan. Selanjutnya, dalam penghimpunan dana posisi bank dan nasabah dalam penghimpunan dana. Yang pertama, produk, nasabah, bank, wadiah, pemilik titipan, penerima titipan, pemilik modal, dan qard. Selanjutnya, penyaluran dana. Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu
murabahah, salam dan salam paralel, dan yang terakhir istisna dan istisna paralel. Selanjutnya penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya, Bank Syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua bagi hasil, yang ketiga sewa. Selanjutnya dalam penyaluran dana murabahah, yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli, di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Dalam fikih klasik, murabahah dilakukan secara tunai. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Baik, selanjutnya penyaluran dana. Dalam fikih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah. Bahkan, nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara murabahah. Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan atau diskon. Akan tetapi, diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual. Selanjutnya murabahah menurut fikih. Yang pertama pesan, kedua beli, pihak ketiga selanjutnya hantar barang, yang ketiga jual, dan keempat bayar nasabah. Selanjutnya produk pembiayaan salam. Pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh atau pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik salam. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah, karena barang akan dikirimkan di kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank. Biasanya itu diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau produk-produk yang terstandarisir. Selanjutnya produk pembiayaan istisna. Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya itu terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized, sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli atau dibiayai terstandarisasi. Pada salam, pembayarannya oleh bank dibayar di muka sekaligus. Sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.